Melihat bulan terbelah menjadi dua, sejarah Raja India masuk Islam. Peristiwa yang berkenaan dengan Raja Cakrawati Farmas ini terdokumentasi dalam naskah lama di Perpustakaan Kantor India, London dengan nomor Arabic 2807. Ini dikutip di buku Muhammad Rasulullah oleh M. Hamidullah. Terdapat sebuah riwayat sangat tua di Malabar, pantai barat daya dari India, bahwa Cakrawati Farmas, salah satu raja mereka, telah mengamati terbelahnya bulan, mukjizat dari Nabi Suci di Mekah. Dan setelah mempelajari hal tersebut, dia tahu bahwa itu adalah satu mukjizat dari seorang pembawa pesan Tuhan dari Arabia. Dia menugaskan anak lelakminya sebagai pemimpin untuk menggantikannya selama perjalanannya menemui Nabi Muhammad. Dia memeluk agama Islam di tangan Rasulullah, dan ketika pulang ke negerinya di bawah arahan Nabi, dia wafat di pelabuhan Zafar, Yemen, di mana terdapat makam dari Raja orang India dengan iman yang ramai dikunjungi selama berabad-abad. Manuskrip tua di Perpustakaan Kantor India juga berisi keterangan terperinci lainnya tentang Raja Cakrawati Farmas dan perjalanannya. Peristiwa terbelahnya bulan ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Qamar 54 ayat 1-3. 87 tahun usia Raja Valiathampuram dari Kodungalur di pusat Kerala adalah salah satu keturunan Raja Cheraman Perumal yang dikenal sebagai Raja Cakrawati Farmas, orang Indian pertama yang memeluk agama Islam pada awal abad ke-7. Dalam wawancara berikut yang diambil oleh Asif di Ernakulam, dia mengetahui secara detil tentang syarah para leluhurnya dan masjid paling tua dari daratan India. Dia juga meminta orang Indian Utara untuk datang ke Kerala dan melihat bagaimana orang-orang dengan agama berbeda hidup di situ selama berabad-abad dengan atmosfer harmoni, persaudaraan, dan damai. Bagaimana pendapat Anda tentang buyut Cheraman Perumal? Cheraman Perumal tidak hanya raja dan leluhur terhebatku, tapi orang India pertama yang datang ke dalam pelukan agama Islam. Dia sebenarnya orang yang diberkahi Islam dan orang yang membangun masjid pertama di India. Ini terjadi bahkan sebelum kedatangan Muhammad bin Qasim dan Mahmud al-Ghaznavi. Ini memperlihatkan bahwa agama Islam tidak datang ke India dengan pedang. Lihat bawah Masjid Cheraman Juma, masjid sebelum renovasi dan gambar sesudah renovasi Kodungalur, Kerala. Masjid Cheraman Juma diberi nama sesuai dengan orang India yang pertama masuk agama Islam, Raja Cheraman Perumal Cakrawati Farmas. Ini dibangun pada 629 M oleh Malik Ibnu Dinar yang memimpin kelompok yang tiba di India. Dan ini mengokohkan satu fakta bahwa konversi orang India ke agama Islam di India tidak menggunakan kekuatan. Kejadian yang menimpa Raja Malabar di atas telah lama diprediksikan oleh salah satu kitab ramalan masa depan agama Hindu yang bernama Bhavishya Puran. Bhavishya Puran adalah kitab ramalan dalam bahasa Sansekerta. Arti singkatnya adalah kitab ramalan masa depan. Sejak ajaran Hindu memiliki basis di India, bahkan hingga sekarang, telah diwariskan secara turun-temurun bahwa kenabian atau utusan akan lahir di negara India itu sendiri. Kepercayaan ini bertentangan dengan kitab Bhavishya Puran itu sendiri yang mengatakan bahwa guru besar, Great Master, akan muncul di luar negara India, Mleksha Acharya, dan tinggal di daerah berpasir, Marustal. Bernama Mahamad. Dalam suatu paragraf singkat yang terdiri dari 18 baris syair, kata Mahamad disebutkan sebanyak 5 kali. Terdapat informasi yang menarik dalam Bhavishya Purana, bahwa Mahamad akan menampakkan tandanya pada Bhoj, penguasa dari Dar, dan dia akan membangun sebuah agama yang membolehkan umatnya memakan daging dengan perintah dari Ishwar atau Tuhan. Jika diteliti dengan baik, diketahui bahwa terdapat hubungan Bhoj, penguasa dari Dar, dengan Raja Malabar. Betul sekali, Bhoj. Penguasa dari Dar adalah Raja Malabar yang bernama Cakrawati Farmas. Raja Malabar mengetahui persis ramalan-ramalan dalam ajaran agamanya, sehingga beliau tahu persis apa yang harus dilakukan. Ramalan akan adanya utusan yang mampu membelah bulan ditulis dalam Kalki Puran, sebuah kitab yang berisi tanda-tanda kejadian akan datangnya avatar terakhir yang bernama Kalki. Istana ini dibangun pada malam terbelahnya bulan, dan peristiwa itu mengandung pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran. 1.
Kalki akan muncul di akhir Kaliyug dan akan menjadi penunjuk jalan bagi seluruh dunia dua. Dia akan lahir pada bulan di hari ke-12. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. 3. Orang tuanya bernama Vishnu Bhagat dan Soomati, yang berarti hamba Tuhan dan keselamatan. Nabi Muhammad memiliki ayah yang bernama Abdullah, hamba Tuhan, dan memiliki ibu yang bernama Aminah, keselamatan. Keempat, dia akan memiliki kegagahan dan tubuhnya harum 5. Dia akan mendapatkan kebijaksanaan dalam sebuah gunung. Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. 6. Dia akan mendapatkan kuda dari Tuhan yang memiliki kecepatan yang melebihi cahaya. Dia akan mengendarainya melewati bumi dan 7 langit. Kejadian Isra Miraj pada Nabi Muhammad. 7. Kalki akan membelah bulan. Selain itu, sejarah India dan Cina kuno, yang pada waktu peristiwa ini belum mengenal apapun tentang Islam, telah mencatat dan menceritakan peristiwa ini. Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusi dalam bukunya Madalla Alaihi Al-Quran mengutip dari buku Tarikh Al-Yamini bahwa dalam sebuah penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud bin Sabaktakin Ghaznawi terhadap sebuah kerajaan yang masih menganut paganisme musyrik, di India ia menemukan lempengan batu di dalam sebuah istana taklukan tersebut. Pada lempengan tersebut terpahat tulisan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah volume 3 hal 130 juga menyebutkan adanya riwayat dari India yang menceritakan tentang terbelahnya bulan. Juga dalam Mustadrak Al-Hakim volume Nelja Halwa 150 menyebutkan riwayat tentang kedatangan Raja India dan pertemuannya dengan Nabi Muhammad. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Raja India memberikan hadiah seguci jahe pada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat memakannya sepotong-potong. Aku juga turut memakannya. Raja tersebut termasuk golongan sahabat karena dia pernah melihat dan berjumpa dengan Nabi dan meninggal sebagai Muslim